Loading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ratna Nur Septianto, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam, dengan NIM 050203210553. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang perspektif sudut pandang hukum pidana zina dan hukum pidana pencurian dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas UAS mata kuliah hadis hukum pidana. Saya akan membaca matan dari hadis mengenai zina. Matannya saja yang kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Injanat fajli duha, summa injanat fajli duha, summa injanat fajli duha, summa bi'uha walau bidhafirin. Yang mana artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW ditanya mengenai budak wanita bila berzina sedangkan dia belum menikah. Beliau menjawab, jika dia berzina maka cambuklah. Lalu jika dia berzina lagi maka cambuklah. Kemudian apabila berzina lagi maka cambuklah. Setelah itu jualah meskipun dengan harga seutas ali. Lalu Ibnu Syihab berkata, aku tidak tahu apakah setelah 3 atau 4. Oke, kita mengambil contoh kasus yang ada di Indonesia mengenai zina. Saya akan membacakan kasusnya, yaitu di Kota Malang, sejoli yang diarak warga karena diduga melakukan perzinahan di Gondolegi Malang. Dilaporkan ke polisi, pelapor adalah istri dari RB, usia 58, pria yang tertangkap basah di rumah kontrakan seorang perempuan berinisial RS, 44 tahun, tinggal di Dusun Wates, Desa Rendang Legi, Wetan, Malang. Dari pihak istri, sudah laporkan terkait tindak pidana perzinahan ke Polres, ujar Kasat Reskrim Polres Malang, AKP Doni Christian Barat, saat dikonfirmasi Senin 7 Maret 2022. Laporan dilayangkan pihak istri pada Sabtu 5 Maret 2022. Itu setelah istri RS mengetahui sang suami rumah kontrakan RS yang berada di Dusun Wates, Desa Gondong Legi, Wetan, Kabupaten Malang, Jumat 4/3 malam. RS, RB, dan RS diketahui tengah berada di ruang tamu. Polisi juga belum menemukan adanya tanda-tanda perzinahan sesuai laporan pihak istri RB. Saat diburu warga, keduanya berada di ruang tamu untuk tindak pidana perzinahan kami masih akan dalami, landas Doni. Meskipun begitu, selama proses penyelidikan berjalan, sejauh ini dikenakan wajib lapor ke UPPA Satreskrim Polres Malang. Proses hukum tetap lanjut. Kita kenakan wajib lapor untuk tindak pidana ancaman hukuman 9 bulan. Nah, kali ini saya akan menganalisis kasus tersebut dengan hukum positif yang di Indonesia. Konsep zina menurut pasal 284 KUHP menurut pandangan Islam jauh lebih sempit daripada konsep zina menurut pandangan Islam. Karena konsep zina dalam pasal 28 KUHP mengatakan bahwa hanya perzina yang terikat perkawinan yang dapat menjadi pezina. Jika keduanya menikah, keduanya adalah pezina. Jika hanya satu dari yang sudah menikah yang belum terikat disebut peserta zina. Jika mereka tidak menikah, tidak ada perzinahan di antara mereka menurut hukum positif. Sedangkan menurut hukum Islam, perzinahan ini tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah menikah, tetapi juga oleh orang yang belum menikah, yang melakukan hubungan biologis di luar nikah atau hubungan seks. Selain itu, tanggapan KUHP terhadap pelaku perzinahan yang dirumuskan dalam KUHP pasal 284 terlalu ringan, hanya dipidana dengan pidana paling lama 9 bulan. Akibatnya, sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 28 KUHP tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena undang-undang tidak dapat mencegah orang melakukan kegiatan tersebut. Dalam hal ini, menurut pasal 284 KUHP, menurut analisis hukum Islam, sanksi pidana tidak memberikan efek jera bagi pelakunya. Kenapa? Karena terlalu ringan hukumannya. Makanya itu perlu adanya konversi unsur-unsur hukum Islam dalam perumusan sanksi zina dan sanksi pidana terikat dengan rumusan pemikiran pasal 284 KUHP zina dalam perbuatan KUHP Indonesia. Selanjutnya, hadis kedua saya akan membahas tentang terkait pencurian. Saya akan membacakan matannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuqta'ul yadu fi rubai dinaril fasaida, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha secara marfu, tangan pencuri dipotong karena mencuri 1/4 dirham atau lebih. Saya mengambil contoh kasus dari Suara Jawa Tengah ID, Polres Sukoharjo berhasil menangkap kasus pencurian motor curanmor di depan Masjid Al-Firdaus Carian, Sukoharjo pada Senin 16 bulan Mei 2022 yang lalu. Oke, mari kita analisis curanmor dengan hukum positif dengan hukum Islam. Oke, pencurian dalam pasal 2362 KUHP yang yaitu perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan masih memiliki barang tersebut
dengan melawan hak. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, pencurian diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan miliknya. Berarti dalam arti dari hukum positif dan hukum Islam memiliki arti yang sama, bahwasanya pencurian adalah mengambil hak atau kepemilikan orang lain untuk guna mengakui kepemilikannya itu secara diam-diam atau tanpa seizin pemiliknya. Nah, untuk pasalnya, kalau dalam hukuman Islam dijatuhi hukuman had, yaitu dipotong tangannya. Sedangkan dalam kitab undang-undang KUHP menekankan kepada ancaman hukuman yaitu penjara atau denda. Jadi perbedaannya adalah seperti itu. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.